Mengapa kota rawan banjir masih membangun rumah menempel dengan tanah? Video ini bukan tentang nostalgia rumah tradisional. Video ini tentang apakah kita sedang melawan alam dengan cara yang salah. Selama puluhan tahun, kota-kota rawan banjir terus meninggikan jalannya. Lalu warga mulai meninggikan rumahnya, kemudian jalan ditinggikan lagi, rumah ditinggikan lagi. Siklus ini terus berlangsung tanpa akhir. Padahal mungkin desain rumahnya saja yang salah sejak awal. Kalau rumah Anda sudah 3 kali kebanjiran, mungkin masalahnya bukan pada banjirnya, melainkan karena rumah Anda dibangun menempel dengan tanah. Padahal nenek moyang kita sudah menemukan solusi ratusan tahun yang lalu. Dan anehnya, solusi itu justru kita tinggalkan saat ini. Kita masuk ke topik mengapa kota seperti Jakarta akan terus banjir. Penjelasannya mudah, curah hujan tinggi, banyak sungai bermuara ke kota, penurunan muka tanah, beton dan aspal mengurangi resapan tanah, serta kenaikan muka laut. Banjir bukan lagi kejadian luar biasa, banjir menjadi bagian dari siklus kehidupan kota. Karena itu muncul pertanyaan, jika banjir tidak bisa dihilangkan sepenuhnya, mengapa rumah masih dibuat seolah banjir tidak akan pernah datang? Dari masalah banjir di atas, sebenarnya sudah ada jawabannya, yaitu rumah tradisional Indonesia sudah menjawabnya bahkan ratusan tahun yang lalu. Contohnya rumah panggung di Aceh, di Bugis, di Banjar, Melayu. Mereka dibangun di lingkungan yang dekat sungai, rawa, pesisir, dan daerah pasang surut, dan hampir semuanya memiliki karakter yang sama. Lantai utama diangkat dari permukaan tanah, bukan karena tradisi semata, tetapi karena kebutuhan. Keunggulan rumah panggung yang jarang dibahas yaitu yang pertama, lebih aman saat banjir. Air lewat di bawah rumah, bukan masuk ke ruang tamu. Kerusakan seperti furnitur, elektronik, lantai, dinding dapat kita antisipasi dan berkurang secara drastis. Yang kedua, mengurangi kelembaban. Tanah selalu menyimpan kelembaban. Rumah yang langsung menempel ke tanah lebih mudah lembab, lebih mudah berjamur, dan lebih mudah mengalami kerusakan material. Sirkulasi udara di bawah rumah membantu mengurangi masalah tersebut. Yang ketiga, lebih nyaman di iklim tropis. Udara dapat mengalir dari bawah bangunan. Efeknya, rumah jadi lebih sejuk, kebutuhan pendingin berkurang. Prinsip ini digunakan jauh sebelum AC ditemukan. Yang keempat, lebih adaptif terhadap gempa. Ini yang jarang diketahui. Jika dirancang dengan benar, struktur panggung dapat lebih fleksibel, lebih ringan dibanding rumah bata berat. Banyak rumah tradisional Indonesia menunjukkan ketahanan yang baik terhadap gempa karena sifat strukturnya yang ringan dan elastis, dan di mana beberapa rumah di masa lalu menggunakan sistem pengunci tanpa paku. Jadi hanya menggunakan kuncian dari kayu. Jadi semakin kayu digoyang, semakin rapat penguncian tersebut, dan bangunan semakin aman dari goncangan gempa karena menjadi semakin rapat. Yang kelima, utilitas lebih mudah. Area bawah rumah dapat digunakan untuk parkir, gudang, ruang servis, ataupun jalur pipa tanpa mengganggu ruang utama. Sekarang kita masuk, apakah rumah panggung harus terbuat dari kayu? Jawabannya tidak. Inilah yang menarik, rumah panggung modern bisa menggunakan baja. Keunggulannya yaitu kuat, cepat dipasang, dan tahan rayap. Yang selanjutnya bisa menggunakan beton bertulang. Keunggulannya umur panjang, kuat terhadap beban besar, dan material seperti baja ringan dan panel modern juga bisa digunakan. Keunggulannya ringan, konstruksi cepat, dan cocok untuk kawasan perkotaan. Atau mungkin menggunakan sistem hybrid di mana pilarnya beton, lantainya baja, dan dindingnya panel ringan. Atau kombinasi lainnya yang menurut Anda sempurna. Konsep panggung tetap dipertahankan, materialnya mengikuti teknologi modern. Mengapa rumah panggung tidak populer? Karena beberapa alasan. Biaya awal sedikit lebih tinggi dari rumah biasa. Desain rumah panggung dianggap kuno, aturan tata kota belum mendukung, dan masyarakat lebih menyukai rumah yang langsung menempel dengan tanah. Padahal jika dihitung, satu kali banjir saja dapat menyebabkan kerugian puluhan hingga ratusan juta rupiah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika Jakarta mulai mengadopsi rumah panggung? Bayangkan saat banjir setinggi 50 cm datang, jalan tergenang, tetapi ruang tamu tetap kering, peralatan elektronik tetap aman, kehidupan sehari-hari tetap berjalan. Mungkin banjir tidak hilang, namun dampaknya jauh berkurang, dan inilah prinsip utama rekayasa kebencanaan modern. Bukan hanya mencegah bencana, tetapi membuat manusia tetap bisa hidup berdampingan dengan bencana. Selama ini kita terus berusaha mengusir air, kita meninggikan jalan, meninggikan rumah, membangun tanggul, dan memompa banjir ke laut. Tetapi mungkin ada satu pelajaran yang sudah diajarkan leluhur kita sejak ratusan tahun yang lalu, bukan melawan alam, melainkan belajar hidup bersama. Karena di kota-kota yang terus menghadapi banjir, rumah terbaik mungkin bukan rumah yang berdiri di atas tanah, melainkan rumah yang siap ketika tanah itu berubah menjadi air. Saya 14, terima kasih.